Sholat apapun kondisi kita, dimanapun kita, sholat adalah kunci utama. Kenapa? Sholat adalah menghimpun semua amal. Faida soluha soluha sairu amalu. Apabila sholat itu benar, sholat itu rapi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Puja puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang mulia ini kita masih dihantarkan untuk dapat menikmati bagaimana indahnya bulan suci Ramadan. Insyaallah harapan kita semua ini akan disampaikan untuk dapat mampu menyelesaikan indahnya bulan suci Ramadan ini dengan mengamalkan amal ibadah dan aktivitas yang diinginkan Ramadan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam kehadiran junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita dengan selawat-selawat yang kita bacakan, selawat-selawat yang telah kita bacakan, dan insya Allah selawat-selawat yang akan kita bacakan bisa menjadikan kita, orang-orang tua kita, anak-anak kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, termasuk mendapatkan syafaat nanti di yaumil mahsyar kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari kita sama menghadiahkan sepaling Fatihah yang kesemuanya itu kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ayah ibu kita, orang-orang yang telah mendahului kita, anak kita, keluarga kita. Ila hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati Allah, jamaah subuh yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayatnya pendek, semua kita hafal. Masyaallah, alhamdulillah. Inna a'tainakal kautsar, sungguh telah kami berikan kepadamu nikmat yang banyak, kata Allah. Pada siapa? Kepada Rasulullah. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwasanya ayat ini menceritakan bagaimana telaga Kal-Kautsar, di mana Rasulullah, ketika Rasulullah menceritakannya kepada sahabat, apakah kalian tahu perkara Al-Kautsar? Sahabat jawab, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Begitulah etika dan adab sahabat di masa itu. Ketika ditanya oleh Rasulullah, mereka selalu menjawab itu. Telaga Kal-Kautsar itu adalah sebuah danau nanti yang akan dihadiahkan kepadaku, dan ini tidak dihadiahkan kepada orang lain, tidak kepada nabi lain, hanya kepada Rasulullah. Jadi kalau kita baca riwayat-riwayat yang lain, Masya Allah, Tabarakallah, telaga Kal-Kautsar ini adalah satu yang akan dihidangkan untuk umatnya Rasulullah.
Salah satunya Rasulullah sendiri yang akan menghidangkan, yang menyiapkan untuk kita. Bayangkan bagaimana sayangnya Rasul sama kita. Dimana tidak bermanfaatnya jabatan, harta kita, semua kita butuh pertolongan, tak ada yang bisa nolong. Dimana ketika kita bisa minum daripada air telaga Al-Kautsar ini, sekali minum aja nggak akan pernah haus selamanya. Yang ngasih minum siapa? Langsung Rasulullah ngasih minum kepada kita. Walaupun dalam riwayat lain ada salah satu mungkin Umar bin Khattab yang duduk di situ untuk menghidangkan kita. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang ketika Islamnya, masya Allah tabarakallah, menggegerkan dunia, pembawa risalah, pembawa kebaikan, yang memberikan kita minuman, yang menghidangkan kita minuman. Ayat ini dianjurkan untuk Rasulullah bersyukur akan setiap nikmat yang banyak. Artinya apa? Kita ini disuruh bersyukur juga. Dengan apa? Nah, ini dia masalah. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah. Fasalli, salatlah hanya untuk Tuhanmu. Artinya salat ini memang dikerjakan, masya Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya penuh dengan keikhlasan. Ini kadang-kadang ada orang yang sholat karena kena marah sama emaknya. Ada orang yang sholat mungkin kadang-kadang kena marah sama bapaknya. Yang lebih paten lagi, kadang-kadang ada orang yang sholat kena marah sama siapa? Sama bininya. Ini pas statusnya DKI, di bawah kendali istri. Jadi apa yang disuruh istri, alhamdulillah kalau istrinya nyuruh sholat. Lah kalau istrinya nyuruh nyuci piring kan masalah. Nah ini dia. Sholat, apapun kondisi kita, dimanapun kita, sholat adalah kunci utama. Kenapa? Sholat adalah menghimpun semua amal. Faida soluha, soluha sairu amalu. Apabila sholat itu benar, sholat itu rapi, maka akan baiklah semua amal ibadahnya. Akan menghimpun seperti magnet. Magnet itu kalau zaman kami kecil dulu apa namanya, besi berani, dimana ketika diputarkan pasirnya lengket semua, kemana dicampakkan kepada besi dia akan menarik semua. Sholat begitu juga. Kalau sholat kita rapi, kita benar mengerjakan sholat, amal-amal yang kita perbuat akan menghimpun semua, akan terikut semua. Faidah fasadat, nah ini yang naifnya, yang bahaya banget orang Jakarta. Kenapa? Faidah fasadat fafasairu amalu. Apabila rusak sholatnya, maka rusak amal ibadahnya secara keseluruhan. Jaga sholatnya. As-sholatu ala waktiha. Sholat itu kayak mana? Sholat itu pada waktunya. Ya zuhur itu tengok jam, asar itu tengok jam, maghrib itu tengok jam. Dengarkan azan, hadiri panggilannya, gitu dia. Apa sih sebenarnya? Kalau ditanya resikonya orang-orang yang melalaikan sholat, ada satu cerita seorang kakak beradik yang kakaknya meninggal. Setelah dikebumikan, sesuatu terjadi, tertinggal dalam kuburannya, dibongkar kuburannya. Apa yang terjadi? Mayat kakak yang baru dikebumikan itu gosong. Pulang adik dari nanya sama mamanya, wahai bunda, apa yang terjadi dengan kakakku? Kakakmu tuh sholat, tapi itulah sholatnya. Kalau diumpamakan apa? Zuhurnya jam 2, asarnya jam 5, maghribnya entah jam berapa dekat isya, isyanya sampai, tanpa ada alasan yang boleh menghalalkan seperti itu. Jadi bukan nggak sholat tapi tak beres. Fasolli li rabbika wanhar. Dan berkorbanlah. Nah ini dia, kalau berkorban ini pun dahsyat kali ini. Kalau korbannya ini diartikan dengan memotong sesembelihan, kalau korbannya ini diartikan dengan memotong sesembelihan, bagaimana Rasul mengancam banyak kepada orang-orang yang punya kemampuan untuk agar menyembelih hewan yang dianjurkan. Ada yang diancam kalau enggak menyembelih hewan, punya uang,
wala taqraba musallana. Jangan dekati tempat sholat kami. Nggak boleh ke masjid, nggak boleh ke musola kalau punya uang. Ini kalau punya uang, kalau punya kemampuan. Karena Pak, man lahu sa'atan, barang siapa yang punya kemampuan, kesempatan, atau dengan kata yang lain lebih dahsyat, falyamut Yahudi atau Nasrani, maka dia akan mati menjadi suul khotimah. Nah ini kan ajab kita nih. Ini raya kurban udah mulai deket. Jadi yang punya uang pikir-pikir. Nah, pikir-pikirlah yang punya uang. Kenapa? Pilih. Ada 3 pilihan. Wala taqrabu musallana kalau nggak motong, falyamut Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. 3 ini tidak bisa dipilih. Karena apa? 3 ini membawa kepada neraka. Walaupun sekarang mungkin agak mahal, mungkin ya sekitar 1,8 atau 2 juta. Tapi kalau ditanya 1,8 atau 2 juta itu kalau dia menghantar kita masuk ke dalam surganya Allah, murah. Uang kalau kita berobat aja habis 4-5 juta jadi murah. Ini kita nih memang agak-agak edan hidup kita ini memang Pak Bu. Kenapa? Ketika kita mencari uang 24 jam, kita hingga lupa siang, kita lupa makan, kita lupa malam. Waktu sakit kita habis-habisan juga bayar rumah sakit. Ini kan payah kita nih. Begitulah nafsu kita nih. Waktu kita punya keinginan, kita melupakan waktu hingga gak cukup 24 jam tadi. Jam 10 malam pun kita belum pulang. Maghrib pun kita entah di mana. Anak kadang-kadang rindu. Untung anak masih tanda sama bapaknya. Kenapa? Jarang jumpa. Itu dia. Tapi ketika kita sakit, berapapun kita bayar, kita habiskan juga. Saking takutnya kita mati. Kalau sahabat-sahabat dulu, Masya Allah, mereka merindukan mati. Kenapa? Mati itu bertemu dengan Allah, mati itu bertemu dengan Rasulullah. Menurut mereka, kenapa? Habis sudah. Kalau berkorban ini kita arahkan kepada bagaimana kita mengorbankan diri kepada agama. Kita tengok para sahabat. Para sahabat itu mereka semua mengejar syahid. Mikir anak enggak, mikir istri enggak. Kita kalau suruh-suruh berdakwah aja pun kadang-kadang Masya Allah tabarakallah berkorban. Mereka sanggup mengorbankan hartanya, nyawanya. Kenapa? Mereka menginginkan bahwa kesyahidan, berkorban itu untuk Allah, hanya untuk Allah. Jadi kita ini kalau bisa semampunya lah. Dengan apa? Wajahadu bi anfusihim. Bagaimana dengan jiwa kita? Atau dengan amwal, dengan harta kita ya. Kalau memang ada sesuatu yang bisa kita korbankan dengan harta kita, seberapa mampunya kita, ya kita keluarkan. Ini yang perlu kita jaga. Bagaimana kita menjaga kehidupan kita apa? Agar stabil. Inna syani'aka huwal abtar. Dan mereka-mereka yang membencimu, dan merekalah orang-orang yang terputus. Takutnya kita ini Pak, takutnya kita nih Bu, terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah tabarakallah. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Jadi kalau mungkin ada orang-orang majelis yang datang, kita belum tentu mereka itu salah. Kita juga belum tentu kita ini benar. Jadi kalau kita tak suka, jangan dibenci. Karena apa? Rasul berdakwah, Rasul menyampaikan, Rasul juga mengajak kepada apa? Kepada kebaikan. Jadi kalau ada orang-orang majelis yang datang ngajak ke masjid, jangan tersinggung. Orang diajak nonton keyboard kita nggak marah kok. Nah waktu diajak ke masjid kok marah, kayak nggak pernah ke masjid. Dia mengingatkan, bukan bilangkan kita nggak pernah ke masjid. Tapi bagaimana mengingatkan sesama saudara, ayo ke masjid, ayo ke musola. Kenapa? Di sana ada rahmat, di sana ada Allah, di sana ada kasih sayang. Di sana ada apa? Rasa tawadhu. Kenapa? Orang yang terlambat datang nggak bisa duduk di muka, nggak bisa di muka. Kenapa? Itulah keadilan, itulah pensetaraan. Kalau dalam satu pertemuan, orang yang lebih top misalnya orang populer terlambat datang pun duduk di kursi empuk, duduk di depan, ditunggu. Kalau dalam sholat, dalam Islam diajarkan setara, siapapun dia, nggak ada yang nggak buka selop, buka selopnya. Kalau dia terlambat, ya nggak bisa nyelonong ke depan, ya di belakang. Mau yang di depan itu tukang babat, yang mau di depan itu tukang kere,
atau segalanya, ya dia duluan. Artinya apa? Bagaimana mensetarakan keadaan, bagaimana menjaga hati. Karena apa? Pada fitrahnya kita semua ini akan pulang kepada Allah, akan mempertanggungjawabkan semua amal ibadah kita. Nah, hari ini bagaimana kita bersyukur, mensyukuri segala nikmat-nikmat yang ada dengan tidak meninggalkan sholat. Bagaimana kita berkorban, dan insya Allah nanti pada Idul Adha yang tahun ini bisa lebih banyak. Karena apa? Hati-hati. Hati-hati dan hati-hati. Kenapa? Takutlah dilarang untuk dekat ke musola atau ke masjid karena punya uang tidak memberikan sembelihan, atau takutlah mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Dan ingat, hati-hati kita bagaimana kita harus beramal ibadah dan mencintai Allah dan Rasulnya, agar kiranya kita semua ini tidak terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah mengangkat rahmatnya, apapun hidup ini akan sia-sia dan kita tidak akan mendapatkan manfaat dan kebahagiaan dalam hidup dunia dan akhirat. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah sekelumit yang dapat disampaikan, kiranya membawa manfaat dalam kehidupan kita dan bisa menjadikan kita orang-orang yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semua bisa menyelesaikan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baik amal ibadah. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.